Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Jika baik, alhamdulillah. Dan jika untuk teman-teman yang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau di sana sudah pagi, selamat pagi juga buat teman-teman. Selamat menonton video ini. Semoga video ini bisa menjadi ladang barokah bagi kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman semua. Oke, untuk pembahasan kali ini atau penjelasan pada kali ini saya akan membawakan tentang apa itu muraqabah. Di sini teman-teman ada yang tahu tentang apa sih itu muraqabah? Apakah ada yang tahu? Ya, muraqabah ini diambil dari bahasa Arab. Saya bantu ya. Muraqabah di sini diambil dari bahasa Arab, yaitu raqabah, yang artinya adalah pengawasan atau perhatian. Tetapi di sini kita ambil dari konteks spiritualnya teman-teman. Diambil dari konteks spiritualnya bahwa muraqabah sendiri adalah pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perasaan seakan-akan kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Karena apa? Tidak semua orang bisa melaksanakan atau melakukan muraqabah ini. Karena kan dengan zaman sekarang ya, dibanding dengan zaman sekarang ini sangat banyak sekali cobaan-cobaan atau godaan-godaan. Entah itu godaan dari diri sendiri atau godaan dari ini media sosial kita dan yang lainnya yang sebagainya. Ya, muraqabah ini termasuk salah satu akhlak yang terpuji yang mana sangat susah untuk kita lakukan. Karena apa? Jika seseorang sudah mencapai titik muraqabah, maka seseorang tersebut berarti sangat-sangat niat untuk menjalani hidup atau sudah menemukan jati dirinya. Kurang lebih seperti itu pemahaman saya. Jika memang teman-teman ada pemahaman yang lain yang lebih mendalam, ya insya Allah itu lebih baik bagi teman-teman. Oke, lanjut kembali tentang muraqabah teman-teman. Mengapa di sini saya mengambil muraqabah? Ya karena itu muraqabah di sini penting untuk teman-teman, untuk pengetahuan teman-teman, apalagi Gen Z seperti kita dan Gen Alpha ini yang mana mungkin banyak yang sulit diomongin atau banyak yang sulit nyentol atau sulit mempraktekkan nilai-nilai keagamisan. Insya Allah ini bisa menjadi ladang barokah bagi teman-teman. Oke, di sini selain itu, muraqabah juga sangat penting bagi kita. Karena apa? Jika kita sudah melaksanakan muraqabah dalam hati kita, dalam pikiran, dalam hati kita, lalu merangsang ke tubuh kita ini, maka insya Allah kita akan meminimalisir yang namanya apa? Kesalahan atau dosa. Karena apa? Jika kita sudah melakukan muraqabah sendiri, kita sudah melakukan muraqabah, berarti kita merasa diawasi oleh Allah. Jika kita merasa diawasi oleh Allah, ibaratnya seperti ini, kalian sholat lalu diawasi oleh penguji. Bagaimana teman-teman? Nah, pasti teman-teman akan melakukan sholat dengan khusyuk, lalu ibadahnya lalu bacaannya ini sangatlah ditata. Supaya apa? Supaya terlihat atau mendapatkan nilai yang bagus. Nah, seperti itu teman-teman perumpamaannya. Muraqabah di sini kita merasa seperti diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana berarti kita sangat berhati-hati terhadap tindakan kita ini. Berarti kita harus meminimalisir kesalahan. Karena apa? Karena kita takut akan kehadiran Allah, yang pada faktanya juga memang kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya malaikat ya, malaikat di kanan kiri kita ini, tapi diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Masya Allah. Jadi untuk dalilnya ada sebuah dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang muraqabah bahwa Allah itu selalu mengawasi kita adalah Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Mana artinya adalah sesungguhnya Allah memberi apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Allah itu melihat semua yang ada di dunia ini, entah teman-teman itu sedang di gua, entah teman-teman itu sedang di mana, di tempat terpencil manapun itu, Allah akan selalu melihat tindakan teman-teman, baik buruk itu Allah selalu mengawasi teman-teman. Maka dari itu, mengapa saya sangat menekankan akhlak muraqabah atau perilaku muraqabah ini kepada teman-teman? Karena apa? Karena sejatinya dunia ini nih bersifat tidak kekal atau hanya permainan saja. Jika memang bersifat tidak kekal, belum juga tentang umur kita, nah itu akan menjadi bekal bagi teman-teman.
Bekal sebagai apa? Bekal untuk ke akhirat nanti, tentang dosa-dosa kita, pahala-pahala kita. Lalu teman-teman, di dalam ayat itu sebelumnya yang telah saya jelaskan, itu menjelaskan tentang apa sih? Menjelaskan tentang innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wallahu basirum bima ta'malun. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kan Allah mengetahui ya semua yang kalian kerjakan. Nah, di situ adalah poin penting bagi teman-teman. Bagi teman-teman ini agar melakukan kegiatannya itu agar semakin barokah, semakin manfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Oke teman-teman, selain itu ada dalil Al-Quran lagi. Seharusnya tuh banyak sekali dalil Al-Quran yang menjelaskan atau membuktikan tentang muraqabah ini, bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Dalil yang kedua ini adalah di Quran surah Al-Mulk ayat 14, yakni yang berbunyi ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir, yang artinya adalah apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia maha halus lagi maha mengetahui. Yang mana di sini ayat ini menjelaskan teman-teman tentang sama, bahwa Allah tuh mengawasi. Apakah pantas? Berarti pantaslah. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan kita. Seperti teman-teman ini ya, seperti teman-teman ini membeli ini, bukan membeli sih. Oke. Contoh saja, misalnya teman-teman ini membuat botol ini. Nah, teman-teman ini sangat sulit sekali membuat botol ini. Nah, ketika teman-teman sudah berhasil dan menciptakan botol ini, apa yang teman-teman lakukan? Pasti akan mengawasi kan? Jangan sampai rusak itu botol, jangan sampai botol itu hilang atau kena apa. Pokoknya botol itu harus bersih, karena itu adalah jerih payah kita sendiri ya. Tapi Allah maha besar dan maha bisa segalanya ya teman-teman. Kalau menciptakan kita itu hanya seperti inilah, gampang sekali. Jadi itu teman-teman, meskipun Allah itu mempunyai kebesaran yang banyak, tetapi Allah itu masih sayang kepada kita. Meskipun kita berdosa, seberdosa apapun kita, itu Allah tetap mengawasi kita. Karena apa? Kita ini adalah ciptaannya, dan kita ini selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sebelum terlambat, bertaubatlah teman-teman, bertaubatlah. Karena pintu taubat itu selalu terbuka, dan kita yang namanya manusia pasti kan ada pikiran muncul, nanti aku bertaubat, aku akan melakukan dosa lagi. Tidak apa-apa teman-teman, selama itu niat yang baik dari teman-teman atau niat yang terdalam dari hati teman-teman ini, insya Allah Allah akan mengijabah dan Allah akan menerima taubat yang teman-teman lakukan itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya kesimpulan sedikit tentang muraqabah dan kepentingannya itu. Teman-teman, bagaimana sih cara melakukan muraqabah atau kita bisa lebih mudah melakukannya? Yang pertama adalah niat. Nah, niatnya itu teman-teman harus dilurusin terlebih dahulu. Niatnya teman-teman harus dilurusin terlebih dahulu. Nah, setelah niat itu akan terkumpul, maka insya Allah akan lebih mudah lagi bagi teman-teman melakukan atau mengerjakan muraqabah atau mengamalkan muraqabah ini teman-teman. Yang kedua adalah muhasabah diri atau refleksi diri. Teman-teman merenungi apa saja kesalahan-kesalahan aku ya, kok kayaknya aku banyak sekali dosa-dosa yang aku lakukan. Nah, seperti itu bisa membantu teman-teman untuk lebih mudah mengamalkan muraqabah. Oke, mungkin sampai di sini saja ya teman-teman, sedikit pembahasan tentang muraqabah. Saya berdoa dan saya berharap semoga penjelasan sedikit saya ini menempel di hati teman-teman, menempel di hati saya juga, dan menjadi ladang kebarokahan bagi kita, dan menjadi pengingat selalu bagi kita bahwa Allah tuh selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Wallahu muwaffiq lahu aqwamit thoriq, undur man qala wala tandur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga teman-teman selalu diberi kesuksesan, diberi kelancaran, dan semoga segala usaha atau pekerjaan teman-teman itu tidak sia-sia dan membuahkan hasil yang sangat bagus dan hasil yang sangat memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih for watching.